Ketika rumah tak lagi memberi rasa nyaman dan hubungan suami istri tidak lagi menghasilkan cinta, ada kalanya perpisahan menjadi solusi terakhir. Meski tak hendak bermaksud menyebut perceraian satu-satunya cara terakhir untuk bahagia. Tapi kondisi inilah yang dialami sebagian selebriti tanah air ketika memilih berpisah daripada bertahan. Dan benarkah situasi ini yang dialami Andre Taulany? Namun berbedanya, langkah Andre Taulany bercerai dari sang istri terancam batal setelah gugatan cerainya ditolak pengadilan. Lantas, benarkah upaya Andre Taulany siap melayangkan banding ke pengadilan tinggi? Berbeda dari Andre Taulany, rekan seprofesinya, Kiki Saputri, justru kini disambut kebahagiaan mengandung kembali calon buah hati. Lantas seperti apa usia dan kondisi janin dalam kandungan Kiki yang diungkap oleh orang tuanya? Terlepas dari bahagianya Kiki, seperti apa potret trans Nusantara hebat milik Raffi Ahmad yang ramai diisukan lesu hingga bangkrut? Dan seperti apa juga potret nasi biryani yang viral karena dijual langsung oleh orang asli Pakistan? Pemirsa, inilah insert investigasi hari ini. Jadi Andre tidak puas kan dengan putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa yang menolak permohonan cerai talaknya, maka dia mengajukan banding ya. Kami kan berusaha untuk namanya bidak rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, ya itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Lebih dari keinginan terpendam, Andre Taulany yang telak kandung bersiap menyandang status duda sebelum menutup tahun 2024, justru malah gigit jari ketika gugatan cerai talaknya terhadap Rinwartia Trigina ditolak Pengadilan Tiga Raksa. Pengadilan tidak menemukan dugaan percekcokan atau ketidakcocokan seperti yang dituangkan Andre dalam permohonan cerainya. Kendati demikian, mantan vokalis Tingki itu tetap ingin kekeh bercerai dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten pada 25 September. Telah mengajukan banding pada tanggal 25 September 2024 secara ekor. Dan telah diberitahukan kepada termohon dengan kuasa hukumnya Yulia Cesaria SSH dan kawan-kawan dari pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa, perihal banding tersebut sudah diberitahukan. Pemohon Andre Taulany itu baru mengajukan banding dan berkas banding ini dalam waktu 1 bulan akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten. Lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Seperti satu-satunya kehidupan yang membuat Andre Taulany merasa tenang ialah berpisah. Hanya saja jalan untuk menuju kebebasan tak semudah yang dibayangkan. Oleh sebab itu, demi memuluskan jalan untuk bercerai, benarkah Andre Taulany melakukan berbagai cara, termasuk menarik kembali gugatan hak asuh anak dan harta gonogini yang semula masuk dalam permohonan perceraiannya terhadap Erin? Harta bersama kan sudah dicabut ya di persidangan. Jadi ini hanya masalah cerainya saja. Proses masih berjalan, belum ada kekuatan hukum tetap putusan Andre ini. Nanti ketika sudah berkekuatan hukum tetap ya, kalau seandainya kalau perkara cerai talak kan beda ya dengan perkara cerai gugat ya. Jadi kalau perkara cerai talak kan yang mengajukan itu adalah suami. Jadi suami itu nanti kalau memang ini dikabulkan, seandainya dikabulkan, akan ada namanya proses persidangan pengucapan ikrar talak. Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya, harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu kan. Kalau harta istri, pengennya sih buat saya juga gitu. Rata-rata kan. Melihat gelagat Andre yang ingin cepat-cepat bercerai, meski harus merelakan hak asuh anak hingga harta gonogini, sontak mengutas pertanyaan di luar sana. Apa mungkin Andre sudah temukan dermaga hati yang baru hingga tak sabar ingin segera melepas status suami Erin? Lantas, akankah gugatan banding ke Pengadilan Tinggi menjadi jalan keluar menuju kebebasan yang diidamkan Andre? Ataukah justru akan menjadi kegagalan untuk kedua kalinya? Entahlah.
Satu hal yang pasti, kabar ditolaknya gugatan cerai di pengadilan agama menjadi kabar bahagia bagi Erin. Bahkan dalam suasana yang begitu bahagia, Erin justru menggelar perayaan ulang tahun meriah di rumah mewahnya, berbeda dengan Andre Taulany yang seolah mencari penghiburan dengan ngeband bersama teman-temannya. Lain Andre Taulany, lain pula nasib Edward Akbar yang kekeh ingin pertahankan rumah tangganya. Sayangnya, Kimberly sudah muak tak ingin kembali. Aib Edward dibongkar. Ia disebut tak mampu menafkahi Kimberly beserta anak-anaknya. Citra Edward semakin terpuruk, di mana tabir baru perceraian kembali terungkap, di mana Edward hanya mampu memberi nafkah 2 juta rupiah sejak awal menikah dengan Kimberly. Dari awal pernikahan anak saya bilang dia membantu keuangan, ya. Lo pikir deh, 2 juta sebulan, cukup nggak kehidupan kalian? Ini 2 juta untuk anak 2, 4, pembantu, listrik, air, transport, servis mobil. Itu anak gue loh. Halo, kemana? Edward dengan citra buruk suami tak mampu nafkahi anak istri, alih-alih mencari jalan tengah dengan cara berdamai, ia malah justru mengadukan Kimberly ke Komnas Perlindungan Anak atas tuduhan dugaan kekerasan terhadap anak. Hal itu justru menyulut emosi Irfana Zainal, ibunda Kimberly, untuk menguliti habis-habisan Edward sampai menguak dugaan tindak KDRT yang dilakukan Edward terhadap Kimberly sejak tahun 2019. Jadi kehadiran kami hari ini ingin melakukan pengaduan atau laporan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh inisial KAR ya. Jadi kami hadir untuk menyampaikan pengaduan. Tadi pengaduan kami sudah diterima oleh KPAI, nanti akan ditindaklanjuti. Kira-kira begitu teman-teman. Artinya lo bersyukur anak gue tuh mencintai kamu. Dia dari tahun 2019 aja udah disiksa. Itu saya nggak tahu loh. Kalau saya tahu sih 2019 sudah enggak, divorce. Tapi anak saya menerima dengan kesabaran, membantu ke dalam kehidupan, keuangan. Mestinya lo berterima kasih gitu loh. Kenapa lo kayak begini? Karena kan kalau dari dia itu kan dia selalu bilang aku nggak gitu lagi. Biasa kan, biasalah kalau orang berantem. Ya aku nggak gitu lagi. Aku mencoba memperbaiki diri. Kan awal-awal pernikahan itu kan pasti susah, masih ada aja percobaannya gitu. Ya dilanjutin aja gitu loh, karena kan dia juga udah promise kalau dia nggak akan begitu lagi. Cuman masih aja gitu. Mungkin sebenarnya bukan kekerasan fisiknya yang paling sakit, sebenarnya mental sama verbalnya. Nestapa istri yang terzolimi dan tertindas juga dialami Tengku Dewi. Ketika batin belum sembuh total atas dugaan perselingkuhan Andrew Andika, kini ibu 2 anak ini harus kembali makan hati karena suaminya terlibat tindak penyalahgunaan narkoba. Batinnya merintih menahan perihnya luka hati. Namun, di tengah ketidakberdayaan itu, Tengku Dewi masih bisa menegakkan wajahnya datang menemui Andrew Andika di tahanan. Saya mau minta maaf kepada keluarga saya, keluarga istri saya. Saya mau minta maaf istri dan anak saya. Pas apa nih, pas ketemu sama aku? Nangis. Secara mental. Dia nangis. Dia langsung peluk aku. Coba bilang minta maaf. Dia nggak nyangka yang datang ke ruangan itu tuh aku gitu loh. Dia nggak nyangka mungkin
yang nolong dia pada saat itu, maksudnya yang pertama kali ketemu dia tuh dia sampai bilang, kok kamu bisa ada di sini? Karena dia mungkin berpikir aku nggak akan pernah mau tahu lagi gitu loh. Maksudnya dia udah pasrah. Posisinya pada saat aku masuk ke ruangan itu, dia tuh lagi kayak ngeringkuk tiduran. Aku kasihan banget sebenarnya. Aku nggak pernah ngeliat dia kayak gitu. Permintaan maaf dan penyesalan Andrew Andika mungkin sedikit meluluhkan hati Tengku Dewi. Bagaimanapun, sebagai orang terdekat, ia tentu merasa iba melihat nasib Andrew. Namun bukan berarti jalan untuk kembali menyatu masih terbuka seperti sedia kala. Menurut Tengku Dewi, dukungan yang diberikan hanya sebatas dukungan sebagai orang terdekat, namun proses perceraian di pengadilan tetap berjalan. Kecurigaan enggak, setahu aku dia tuh memang bener-bener, ya buktinya ini juga baru pertama kali kan. Ya semoga ini pelajaran berharga. Tuhan itu sayang sama dia, jadi dikasih teguran supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Ya sekarang ini aku cuma bisa kasih support aja ya, support karena statusnya juga masih istri dan saat ini dia orang terdekatnya juga, keluarganya juga kondisinya tidak memungkinkan, ibunya lagi sakit, jadi sebisa aku bantu aja. Proses perceraian tadi akan terus dilanjutkan? Masih berlanjut. Sudah dimasukin. Sudah jenguk atau gimana Mbak Dewi? Sudah. Dari kasus perceraian selebriti, seperti apa juga kisah Kiki Saputri yang dikabarkan hamil setelah pernah keguguran? Seperti apa juga respon keluarga menyambut kabar bahagia itu? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.